Biar Ya. mama bencong-bencong. Enggak mau kita. Ayo pegang mbak mic-nya. Aku aja. Promosi ya, promosi. Buat bapak dan ibu yang mau pijit, Buat Bapak Ibu yang mau pijit bisa hubungin nomor HP 085 951 81401. ulang lagi. Kalau mau ada yang mau mijet bisa hubungin nomor 085 951 81401. Mbaknya sambil promosi, ini yang mijit ibunya masih muda banget. Usianya boleh 70 tahun, tapi wajahnya seperti usia 15 tahun gitu. Nanti kan banyak yang ngebel. Tuh langsung bunyi mah. Yuk, sebelah. Yuk. Yang tadi sebetulnya belum selesai Pak Haji, hajat saya belum disampaikan. Mungkin masa pensiun ini saya pengen menikmati yang dihasil dari saya dengan suami saya. Saya pengen rumah gitu Pak Haji, laku yang di Jakarta mau dipindahkan ke Garut. Dan saya punya warung, toko, ingin lebih maju gitu, itu aja. Boleh, tadi ajarin ya. Yes. Mbaknya sama mama, nanti jangan pulang. Nanti mama sama mbaknya nginep di sini. Besok jam 7 pagi hari Sabtu ada acara testimoni Mbak Nadia. Cair 1 triliun. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, mama harus cair 10 miliar. Ya. Kedua, saya mau sabdain besok pagi tamu-tamu yang ikut acara testimoni Mbak Nadia pasti 2026 berangkat haji. Jadi mama nanti berangkat haji sama anaknya, sama mantunya 2026. Mama mau gak berangkat haji 2026? Mau? Nah, nanti saya sabdain ya. Besok Sabtu yang datang saya sabdain tahun 2026 pasti berangkat haji bersama. Maktur travelnya, visanya namanya visa Forodah mah. Oke? Bos, ajarin bos. Gimana caranya cair 10 miliar bulan ini mas? Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu masih semangat, harus semangat ya. Semangat. Mau cair 10 miliar. Nah, pasti. Bapak sekalian, karena hajat Bapak Ibu sekalian ini ekstrim, baik itu hajat untuk bisa usahanya lancar, bisa sehat, sembuh dari penyakit, bisa dapat penghasilan 10 miliar, ini kan hajat yang ekstrim, hajat yang maksa. Maka kita harus juga memaksa diri kita untuk bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Kalau kita bikin takjub Allah, maka Allah pasti akan bikin takjub kepada kita, pada manusia ini. Kuncinya di situ. Cluenya, kata Pak Haji itu. Cluenya di situ. Nah, caranya bagaimana? Cara ekstrim kita kepada Allah ada 2 hal. Yang pertama dengan ibadahnya ekstrim, yang kedua dengan sedekahnya ekstrim. Ini dan atau. Dan atau itu berarti boleh dua-duanya dan bisa sedekah ekstrim dan ibadah ekstrim, atau salah satu mampunya dengan ibadah ekstrim karena usahanya lagi tidak baik-baik saja, atau ibadah ekstrim karena lagi baik usahanya tetapi kurang sehat, bisa baca begitu. Maka ini menjadi arahan yang disampaikan Pak Haji itu, cluenya. Nah,
ibadah ekstrimnya dulu. Di mana ibadah ekstrimnya, Bapak Ibu sekalian? Kunci dari ibadah ekstrim, ibadah sekeras apapun, sebanyak apapun, kunci utamanya adalah kita harus menjadi manusia yang menerima takdir dan ketentuan Allah. Kita harus menerima legowo terhadap keputusan dan takdir yang Allah berikan kepada kita sekarang. Apapun kondisi sekarang. Karena dengan kita legowo ini menjadi pintu kita untuk dikabulkan hajat. Kuncinya di situ, legowo. Bukan ikhlas. Legowo, lapang dada. Pasrah. Legowo, lapang dada. Apapun Bapak yang kondisinya sedang kurang sehat, baik itu sakitnya apa, tata hati untuk legowo. Pasti yang terbaik ini kepada kita yang ditetapkan oleh Allah. Karena semua ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Put. Keputusan yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita saat sekarang ini. Dengan kita legowo, maka Allah akan mengabulkan hajat kita. Sebagai contoh kita, contoh untuk menjadi motivasi kita, motivator kita adalah setan. Setan menjadi contoh. Dia modalnya apa? Legowo. Sehingga hajatnya Allah kabulkan. Emang setan punya hajat? Punya hajat dia. Banyak hajatnya. Satu, dia hajatnya pengen umur panjang, sehat selalu. Ya Pak ya, sama dari Aceh. Sehat, dia hajatnya apa? Umur panjang. Dan umur panjangnya ekstrim sampai hari kiamat. Ekstrim enggak? Ekstrim. Yang kedua, seperti Ibu tadi hajatnya punya member yang banyak, pembeli yang banyak, anggota yang banyak. HNI. Herbal. Nah, ini hajat seperti setan kan hajatnya gitu. Pengen mau mengajak semua anak cucu Adam menjadi anggotanya, menjadi pemilihnya, menjadi membernya. Dikabulkan ya oleh Allah dua-duanya. Dikabulkan, diiyakan, diperbolehkan. Padahal setan ini sudah dikutuk oleh Allah menjadi makhluk yang hina, yang terkutuk. Pasti masuk neraka. Protes enggak setan? Enggak, dia terima. Aku terima Allah keputusanmu. Tetapi aku punya hajat tadi itu. Kasih kesempatan saya umur panjang dan saya akan ajak anak cucu Adam menjadi anggota saya. Boleh? Boleh. Semangatnya, saya akan datangi manusia, anak cucu Adam dari depan, belakang, kiri, kanan. Pagi, siang, sore, malam. Pokoknya semangatnya seperti itu. Tidak lemah. Apa Bu tadi saya tanya? Semangatnya kendor. Nah, nggak ada. Harus semangat. Harus semangat. Maka kunci pertama apa tadi? Harus legowo. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kunci utamanya adalah sifat 18 ini tidak boleh ada satupun. Sifat 18, sifat busuk itu satupun tidak boleh ada. Karena itu adalah formulir keanggotaan setan. Dicentrang-centrang itu kan,
Nah, kalau itu tercentrang semua ada di hati Bapak Ibu sekalian, maka itu resmi menjadi anggotanya setan. Kalau itu tidak ada, maka ilmu yang disampaikan Pak Haji tadi, apapun hajat kita, pasti Allah kabulkan dan rezeki mengejar kita. Kenapa? Karena kalau itu tidak ada, yang ada di hati kita energi yang positif. Cinta kasih, kasih sayang, ceria, gembira, bahagia, adanya itu. Tidak ada sifat 18 yang ada di hati kita. Kalau ini yang ada di hati kita seperti itu, maka seperti taman bunga dan kupu-kupunya yang datang, bukan kita mengejar kupu-kupu. Terakhir, caranya, berarti kan ini kan ilmu dasarnya ini, satu legowo, yang kedua sifat 18 tidak boleh ada supaya rezeki mengejar kita. Caranya untuk menghindarkan itu, satu, ucap selalu syukur alhamdulillah dari bangun tidur sampai mau tidur. Tidak ada kata lain. Syukur, 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 syukur. Legowo. Istri kabur, legowo. Nanti pasti akan balik lagi dengan kita legowo. Alhamdulillah, alhamdulillah, pasti balik. Alhamdulillah, alhamdulillah, ucap terus, pasti istriku balik. Itu contohnya. Yang kedua, Bapak Ibu selalu bandingkan kalau muncul sifat-sifat 18 itu, bahwa Bapak Ibu punya hajat yang besar. Besar hajat dibanding sifat 18. Besar hajat apa besar jengkel? Besar hajat, maka jengkelnya harus dihilangkan. Selalu seperti itu. Yang ketiga, ucapkan hajat saat timbul ada yang bikin jengkel. Apapun dan siapapun. Pasti jadi sehat, lari nanti Bapak. Ya, apapun yang ganjel di hati Bapak harus dibuang jauh-jauh. Jengkel sama anak, sama menantu, sama tetangga, sama adik, sama kakak, sama tetangga, tentang sesuatu apapun, tetap ucap alhamdulillah, pasti saya sehat hari ini. Pasti saya sehat minggu ini, pasti saya sembuh dari hati kita. Semuanya seperti itu. Yang keempat, terakhir, Bapak Ibu bersihkan syariatnya yang disampaikan pada kita. Pak Haji maunya kita sholat taubat dengan 18 salam. Kenapa 18? Karena kita membersihkan sifat 18 itu, kita bersihkan satu per satu. Diniatkan. Bapak sambil duduk boleh, sambil apapun boleh, dengan isyarat sholat taubat. Karena dengan sholat taubat itu akan membersihkan hati, dan kita berarti mohon ampun. Dengan mohon ampun, kata Allah, ada dikasih 5 hal, tapi kita sampaikan 2. Yang pertama dengan mohon ampun di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Yang pertama, Allah akan melipat gandakan harta dan memperbanyak anak. Anak itu bisa juga pelanggan, istri juga akan balik, itu termasuk ya, akan hajatnya dikabulkan seperti itu. Itu praktekkan dengan secara lillahi ta'ala, semua karena Allah. Yang terakhir, ilmu dasar RDAY, Bapak Ibu harus bangun jam 00, mau belanja apa buat masakan? senyum, Sony. mandi, sholat tahajud, baca Quran. Komplit kalau itu dilakukan. Ilmu RDAY dengan
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pasti Allah kabulkan. Nanti dasarnya Bapak Ibu, penyemangatnya buka di surat Al-Muzammil, bahwa kita bangunnya jam 00, sholat, mandi, baca Quran. Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Kenapa saya sampaikan sampai 7? Karena yang ketujuh Allah menguatkan kita harus ibadah ekstrim di malam hari, karena di siang hari kita sibuk, kata Allah. Maka malamnya, separuh malamnya praktek ekstrim untuk ibadah kepada Allah. Yakin, dengan penuh keyakinan, pasti yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena ini semua sudah janji Allah. Allah berjanji pasti ditepati. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Keyakinan kita di surat apa? Surat Yasin. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak hajat ibu bapak bisa terkabul bulan ini, minggu ini, bahkan hari ini, kalau Allah sudah berkehendak, Allah tinggal ucapkan kun, jadi, fayakun, maka jadi. Sehat pasti sehat, pulang pasti pulang. Begitu Bapak Ibu sekalian, dengan penuh keyakinan Allah akan kabulkan hajat kita. Kalau ini dilakukan semua dengan penuh keyakinan, di minggu ini, di bulan ini, Bapak Ibu cair berapa Pak Haji? 10 miliar. Amin. Pasti. Bisa? 10 miliar ya. 2026 berangkat haji. Amin. Visanya furoda. Amin. Travelnya maktur. Amin. Sip, terkabul. Berangkat haji ya, 2026. Berangkat haji 2026. Berangkat haji 2026. Berangkat haji 2026. Ya. Berangkat haji 2026. Berangkat haji 2026. Berangkat haji 2026. Berangkat haji 2026. Harus berangkat haji ya. 2026. Dari Ya. Aceh. Saya Melayu. Orang Riau. Tanggone Yusri. Bukan, saya Nih. Pelito. Saya ke Peti. Bang sini. Bang sini. Aceh. Bos, tambahan lagi bos, satu bos. Dirjok. Ya Allah. Ini Pak ya. Oh ya. Enggak. Oh enak. Jangan ini. Amin. Yang ini power play. Oke. Enggak Oke. play bisa. Pemanasan ya. Ada selalah. Pokoknya bahasa sampai. Power play. Wajib. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Oke. Oke. I understand very clear. Oh. Ini kita promosi dulu atau apa? Hah? Tambahan satu. Ada sebentar. Maaf ya, Pak. Waalaikumsalam. Di sini. Sebentar ya, Pak. Di sini. Nah. Promosi dulu. Bentar ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Daek Kandang B milik Bapak Haji Dwi Suwanto bin Suwondo.
Hari ini seperti biasa saya ingin menyampaikan beberapa promosi dari RDAE. Pertama yaitu tentang apa Pak Sigi? Yaitu akikah penuh